mengoperasikan bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Di sini dapat kita lihat untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, A akar C ditambah B akar C. Syarat untuk bisa dijumlahkan atau dikurangkan yaitu apabila bentuk akarnya mempunyai nilai yang sama. Maka untuk A akar C ditambah dengan B akar C dapat kita tuliskan A ditambah B akar C. Jadi aturan dalam penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar yaitu mempunyai bentuk akar yang sama. Kemudian untuk pengurangan juga sama dengan penjumlahan, yaitu syaratnya agar bisa dioperasikan yaitu mempunyai bentuk akar yang sama. Misal di sini A akar C kemudian dikurangi dengan B akar C, maka sama dengan dalam kurung A dikurangi B akar C. Contoh dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang pertama, 4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5. Untuk contoh soal yang pertama, apakah bisa kita jumlahkan? Jawabannya bisa. Karena bentuk akar pada soal atau contoh pertama dia mempunyai akar yang sama. Maka hasil dari 4 akar 5 ditambah dengan 2 akar 5 sama dengan 4 ditambah 2 akar 5. Maka hasilnya adalah 6 akar 5. Itu contoh untuk nomor 1. Kemudian contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua, 3 akar 6 ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6. Maka sama dengan hal yang pertama kali kita perhatikan dalam bentuk akar yaitu bentuk akarnya itu sendiri. Apabila bentuk akarnya mempunyai nilai yang sama, maka bisa kita operasikan baik itu pengurangan ataupun penjumlahan. Dalam contoh soal nomor 2, karena bentuk akarnya sama, maka dapat kita operasikan, maka dapat kita tuliskan sama dengan dalam kurung 3 ditambah. Kita perhatikan untuk akar 6. Pada akar 6, di depan akar 6 ini dia mempunyai nilai 1, maka kita tuliskan 1. Kemudian dikurangi dengan 5 akar 6, maka dikurangi 5 kurung tutup akar 6. Maka kita operasikan yang ada dalam tanda kurung 3 ditambah 1 dikurangi 5. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 dikurangi 5 hasilnya adalah min 1. Maka dapat kita tuliskan min akar 6. Karena di sini bentuk akar, maka ketika penulisan angka 1 tidak perlu kita tuliskan, maka cukup apabila hasilnya positif, maka cukup kita tuliskan akar 6. Apabila hasilnya negatif, maka kita tuliskan min akar 6. Itu untuk contoh nomor 2. Kemudian selanjutnya contoh nomor 3. Pada contoh nomor 3, di sini ada akar 2, kemudian ditambah akar 5, kemudian ditambah akar 6. Pertanyaannya, apakah contoh soal nomor 3 dapat kita operasikan? Jawabannya tidak bisa, karena bentuk akar atau nilai bentuk akarnya dia mempunyai angka yang berbeda-beda. Karena bentuk akarnya yang berbeda-beda, maka contoh soal ketiga tidak bisa kita operasikan. Hasilnya dia tetap akar 2 ditambah akar 5 ditambah akar 6. Itu penjelasan dari penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua, perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Di sini dijelaskan bahwa untuk A dikali dengan B akar C itu sama dengan AB akar C. Contoh perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Yang pertama di sini ada 6 dikali 3 akar 5. Maka di sini yang kita kalikan hanya bilangan bulatnya saja, yaitu 6 dikali 3, hasilnya adalah 18. Maka akarnya mengikuti akar 5. Maka 6 dikali 3 akar 5 hasilnya adalah 18 akar 5. Kemudian contoh yang kedua. Pada contoh yang kedua di sini mempunyai angka 2 dikali akar 242. Maka kita fokus ke bentuk akarnya. Akar dari 242. Kalau kita sederhanakan,
maka kita faktorkan terlebih dahulu. Maka kita perlu tuliskan 2 dikali akar dari faktor dari 242. Cari angka yang salah satu angkanya bisa diakarkan dan salah satu angkanya lagi merupakan bilangan terkecil. Maka didapat 121 dikali dengan 2. Maka sama dengan 2 dikali dengan akar 121 dikali dengan akar 2. Maka didapat sama dengan 2 dikali akar dari 121 adalah 11. Kemudian dikali akar 2. Maka tinggal kita kalikan 2 dikali 11. Maka hasilnya adalah 22 akar 2. Nah, akarnya 2 ini di depan akar, kalau dia tidak dituliskan angkanya, maka dia punya nilai 1. Maka sama halnya 2 dikali 11 dikali 1. Hasilnya adalah 22 akar 2. Itu contoh yang kedua. Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga, di sini punya angka 3 dikali dengan dalam kurung 4 akar 2 ditambah akar 162. Maka kita kalikan terlebih dahulu. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 akar 2. Kemudian 3 dikali dengan 1. Karena di depan akar bila tidak dituliskan angkanya, maka dia punya nilai 1. Maka 3 dikali 1 hasilnya adalah 3 akar 162. Kemudian kita sederhanakan. Kita lihat di sini ada akar 162. Apakah bisa kita sederhanakan? Kita cari bentuk angka yang paling kecil. Maka kita tuliskan 12 akar 2 ditambah dengan 3. Akar 162 kita cari faktornya. Maka didapat yaitu 81 dikali 2. Maka sama dengan 12 akar 2 ditambah 3 dikali akar dari 81, dia punya nilai 9 akar 2. Karena 2-nya sudah tidak bisa diakarkan, maka tinggal ditulis ulang. Kemudian tinggal kita kalikan 3 dikali 9. Maka kita tulis ulang sama dengan 12 akar 2 ditambah 3 dikali 9, 27 akar 2. Nah, sekarang kita lihat bentuk akarnya. Nah, karena di sini bentuk akarnya punya nilai yang sama, maka bisa kita operasikan yaitu penjumlahan. Maka tinggal kita jumlahkan bilangan bulatnya saja, yaitu 12 ditambah dengan 27. Hasilnya adalah 39 akar 2. Maka untuk penyelesaian contoh soal nomor 3, dari soal 3 dikali 4 akar 2 ditambah akar 162, hasilnya adalah 39 akar 2. Itu untuk contoh soal dari perkalian bilangan real dengan bentuk akar. Yang ketiga, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, bisa kita lihat di sini. Untuk akar A dikali dengan akar B, dia sama dengan akar A dikali B. Atau C akar D dikali dengan E akar F. Maka sama halnya C dikali E akar D dikali F. Kemudian untuk dalam kurung akar A ditambah akar B dikali dengan akar A dikurangi akar B sama dengan A min B. Kita ambil contoh soal dari perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Yang pertama, 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 12. Maka tinggal kita kalikan bilangan bulat dengan bilangan bulat, bentuk akar dengan bentuk akar. Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Kemudian akar 2 dikali akar 12 hasilnya adalah akar 24. Akar 24 bisa kita sederhanakan. Maka sama dengan 6 akar 4 dikali dengan 6. Karena faktor dari 24 adalah 4 dikali 6. Maka dapat kita tuliskan sama dengan 6 dikali akar 4 dikali akar 6. Maka sama dengan 6 akar 4 adalah 2.
kemudian dikali dengan 6, maka sama dengan 6 dikali 2, 12 akar 6. Maka bentuk sederhana dari 6 akar 24 yaitu sama dengan 12 akar 6. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal kedua pada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Di sini ada soal dalam kurung akar 15 dikurangi akar 3 dikali dengan dalam kurung akar 15 ditambah akar 3. Maka untuk menyelesaikan soal tersebut perlu kita ingat kembali pada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar ada pernyataan bahwa untuk dalam kurung akar A min akar B dikali dengan akar A ditambah akar B itu sama dengan A dikurangi B. Maka kita terapkan sifat atau aturan pada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar ini ke dalam contoh soal yang kedua. Maka didapat untuk contoh soal yang kedua dalam kurung akar 15 dikurangi akar 3 dikali dengan akar 15 ditambah akar 3, maka didapat 15 min 3. Karena kita menggunakan aturan pada perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Maka 15 dikurangi 3 hasilnya adalah 12. Jadi hasil dari untuk contoh soal yang kedua adalah 12. Itu contoh dari perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Nomor 4, pembagian bentuk akar, yaitu menyederhanakan pembagian bentuk akar, disebut juga dengan merasionalkan penyebut bentuk pecahan, yaitu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan dari penyebut. Untuk aturannya yaitu untuk akar A, maka dia sekawan dengan akar A. Kemudian dalam kurung akar A ditambah akar B, dia sekawan dengan akar A min akar B. Untuk akar A min akar B, dia sekawan dengan akar A ditambah akar B. Itu untuk bentuk sekawannya. Bentuk rasionalisasi pecahan bentuk akar. Untuk contoh yang pertama, di sini ada A dibagi dengan akar B. Maka untuk merasionalisasikan pecahan bentuk akar tersebut, maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Maka hasilnya atau sama dengan A per B akar B. Kemudian yang kedua, C per A plus akar B. Maka kita kalikan dengan A min akar B per A min akar B. Maka sama halnya C dikali dengan dalam kurung A min akar B dibagi dengan A kuadrat min B. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu C per akar A plus akar B sama dengan C per akar A ditambah akar B dikali dengan akar A min akar B dibagi dengan akar A min akar B. Jadi kalau misalkan penyebutnya bentuk akar, di sini penjumlahan, maka bentuk perkaliannya untuk merasionalisasikan, maka kita kalikan dengan lawan dari penyebutnya. Kalau penyebutnya min, maka kita kalikan dengan plus. Kalau penyebutnya plus, maka kita kalikan dengan min. Maka untuk bentuk rasionalisasi pecahan yang ketiga didapat C dikali dalam kurung akar A dikurangi akar B dibagi dengan A min B. Itu untuk bentuk rasionalisasi pecahan bentuk akar. Kita ambil contoh nomor 1. 8 per akar 2. Maka untuk merasionalkan bentuk akar, kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Maka kita kali dengan akar 2 per akar 2. Atau kita sama dengan penyebutnya. Maka 8 dikali akar 2, hasilnya adalah 8 akar 2. Kemudian dibagi dengan akar 2 dikali akar 2, hasilnya adalah akar 4. Akar 4 dia punya nilai 2, maka kita tuliskan 8 akar 2 dibagi dengan 2, maka sama dengan 4 akar 2. Jadi penyelesaian contoh soal yang pertama untuk 8 dibagi dengan akar 2, dia sama dengan 4 akar 2. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada
soal 2 dibagi dengan 1 plus akar 3. Maka untuk merasionalkan bentuk akar tersebut, maka kita kalikan dengan 1 min akar 3 dibagi dengan 1 min akar 3. Maka sama dengan 2 dikali dengan 1 min akar 3 dibagi dengan, sudah saya jelaskan untuk sebelumnya, bentuk-bentuk akar. Maka untuk 1 plus akar 3 dikali dengan 1 min akar 3, dia sama dengan 1 min 3. Maka sama dengan 2 dalam kurung 1 min akar 3 dibagi dengan 1 min 3, hasilnya adalah min 2. Maka tinggal kita sederhanakan atau kita bagi. 2 dibagi min 2 hasilnya adalah min 1. Maka min dalam kurung 1 min akar 3. Tinggal kita kalikan. Maka hasilnya adalah min 1 plus akar 3. Atau dapat kita tuliskan akar 3 min 1. Kemudian contoh yang ketiga, yaitu untuk akar 3 dikurangi dengan akar 2 dibagi akar 3 plus akar 2. Maka kita kalikan dengan bentuk sekawan dengan penyebutnya. Maka kita kalikan dengan akar 3 min akar 2 dibagi akar 3 min akar 2. Maka sama dengan dalam kurung akar 3 min akar 2 pangkat 2 dibagi dengan 3 min 2. Maka sama dengan dalam kurung akar 3 min akar 2 pangkat 2. Maka sama halnya akar 3 dikali dengan akar 3 min akar 2, kemudian dikurangi akar 2 dikali akar 3 min akar 2. Kemudian dibagi dengan 1. Sama dengan, maka akar 3 dikali dengan akar 3 hasilnya adalah 3. Kemudian min akar 3 dikali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Kemudian akar 2 dikali dengan akar 3 hasilnya adalah min akar 6. Kemudian min akar 2 dikali min akar 2 hasilnya adalah plus 2. Kemudian tinggal kita operasikan, sama dengan 3 min akar 6. Min akar 6 hasilnya adalah min 2 akar 6 ditambah 2. Maka ada bilangan bulat depan belakang bisa kita operasikan. Maka sama dengan 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 min 2 akar 6. Jadi penyelesaian contoh soal yang ketiga adalah 5 min 2 akar 6. Itu cara merasionalkan bentuk akar.